Oke, selamat datang untuk kita semua. Perkenalkan saya Rizwan Semangka dengan NIM 4212201030 dari Prodi Mekatronika 6A pagi. Video kali ini saya akan menjelaskan desain sistem mekatronika yang terdiri dari 5 sistem. Pertama ada sistem input, sorting, assembly, packing, dan storing. Saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem ini. Jadi untuk tombol auto dan manual, tombol emergency, home, selector itu masih masuk di program input dan sorting. Untuk program assembly, packing, dan storing belum masuk di program. Oke, yang pertama ketika mode auto, ketika start di depan, emitter IND dan INH akan turun, lalu sensor IND dan INH akan mendeteksi objek dan mengaktifkan si conveyor INH dan IND. Dan untuk mengaktifkan si conveyor sorting, yaitu ketika sensor aktif conveyor A dan B itu mendeteksi objek akan mengaktifkan si conveyor sorting. Untuk sistem conveyor sorting itu conveyor kanan itu untuk objek hijau, kiri untuk objek biru. Ketika conveyor kanan sebelah kanan itu emitter hijau, dia akan lewat. Ketika dia objek biru, dia sensor A akan mendeteksi objek dan mengaktifkan si buzzer untuk lewat. Sensor mendeteksi, buzzer akan mendorong ke conveyor biru. Begitu juga dengan sebaliknya untuk objek hijau. Backup sensor conveyor SMA dan B akan mendeteksi objek lalu mengaktifkan si conveyor A2 dan B2. Conveyor jalan ketika objek menyentuh si sensor SMH2 dan SMB2, dia mengaktifkan si emitter dan si right SMB2H2 dan left SMB1 atau posisi napi. Nah, ketika B1 atau klaim B1 dan klaim A2, klaim B2, B1, klaim B1 dan klaim A2 itu posisi ngapit, dia akan menghitung selama 1 detik. Lalu ketika sudah 1 detik, conveyor A2 dan B2 akan mati. Begitu juga dengan pada conveyor SMH dan SMB. Jadi objek mendeteksi, sensor mendeteksi, dia akan menurunkan si emitter. Oke, objek maju, nah si klaim B1 A2 dia akan ngapit, lalu dia akan menghitung selama 1 detik. Conveyor berhenti, emitter akan jalan, sensor emit SMB dan SMH mendeteksi objek, mengaktifkan si conveyor SMB dan SMH. Oke, selanjutnya ketika si klaim B1 dan B2 pada posisi ngapit, dia akan sensor klaim yang ini akan aktif, dia akan mengaktifkan di sensornya, lalu
ketika kedua sensor ini aktif, si jet skara akan aktif atau turun, lalu sensor grab mendeteksi objek. Ketika sensor grab mendeteksi objek, dia akan menggrab objek tersebut, lalu dia naik, maju, mengassembly pada objek itu. Grab putus, si clamp atau race clamp itu naik ketika grab skara itu putus. Jadi ketika turun, grab skara putus, clamp langsung naik dan conveyor akan berjalan. Begitu juga dengan si objek hijau. Oke. Lalu untuk mengaktifkan si conveyor packing itu ketika sensor aktif surface B dan H itu mendeteksi objek, dia akan mengaktifkan si conveyor H, B, lalu conveyor B3 dan H3. Jadi cara kerjanya hampir sama dengan si assembly. Ketika sensor ini mendeteksi objek, dia akan mengaktifkan si clamp dan si emitter. Begitu juga dengan untuk objek hijau, lalu emitter akan turun, sensor emit pack akan mendeteksi objek dan mengaktifkan si conveyor B4 dan si stop bulb. Ketika ini mendeteksi objek, ini akan berjalan conveyor dan stop bulb akan naik. Begitu juga dengan si hijau. Nah, deteksi di posisi ngapit, menghitung selama 1 detik. Ketika clamp atau ngapitnya ketika dalam posisi ngapit, dia akan menghitung selama 1 detik, dan setelah selesai 1 detik, conveyor akan berhenti ngapit, menghitung selama 1 detik, dan conveyor akan mati. Lalu jet turun, sensor grab akan mendeteksi objek, apakah ada objek atau tidak. Ketika ada objek, dia akan menggrab, lalu naik, maju, dan akan menjatuhkan objek pada box packing. Nah, si stop bulb B dan H itu turun ketika grab skara putus, posisi putus. Jadi box maju ketahan oleh stop bulb. Ini skara maju turun ketika grab putus, stop bulb otomatis langsung turun, baik stop bulb B dan H. Oke, langsung masuk ke setting. Oke, ini turun, objek akan berjalan. Ketika sensor ini aktif, dia akan menghitung selama 2 detik. Dan ketika ini aktif, mendeteksi objek, sensor kalau akan mendeteksi objek, dia akan mengaktifkan si elevator maju atau plus, dan menghitung selama 2 detik untuk mematikan si objek. Sensor ini mendeteksi objek, ini akan maju, elevator plus akan aktif atau maju, lalu lift akan up ke lantai 3. Nah, untuk mematikan ini, dia menghitung selama 2 detik, elevator plus akan mati, lift up, lalu ketika sensor lantai 3 mendeteksi objek, dia akan mengaktifkan kembali si elevator plus. Baru objek maju. Nah,
Ketika sensor from lantai 3 ke lantai 1 mendeteksi, lift akan turun ke lantai 1 dan menghitung selama 2 detik pada posisi down untuk mematikannya. Turun, dan untuk mematikan si down dia akan menghitung selama 2 detik. Setelah 2 detik selesai, lift akan kembali kepada posisi up. Oke, kapan dibuang ke sini saya membuat itu untuk menambahkan operator dalam software penyusun barang yang sudah didesain. Untuk programnya ini badan emergency form sama selector masih pada program input dan program sorting. Untuk program packing, safety, dan storing belum saya buat. Oke. Untuk mode auto emergency in itu tidak boleh aktif. Ketika emergency in aktif di simulasi pada mode auto itu tidak akan berjalan. Jadi posisi emergency itu harus mati pada program. Mati, lalu auto ini sensor, program sensor INA INP itu mengaktifkan si sensor INA INP itu akan mengaktifkan M1. Conveyor in. Ketika simulasi dia akan mode auto dia akan berjalan. Kita juga untuk program ini sensor untuk mengaktifkan si conveyor, sensor serva ini untuk mengaktifkan si serva, sensor sorting untuk mengaktifkan si sorting, lalu untuk program assembly untuk tombol ini sebenarnya belum semuanya siap, jadi saya masih buat 31 ini update ya. Sensor ini akan mengaktifkan si conveyor A2 atau modusnya T0, dia akan menghitung selama 1 detik. Oke, 1 detik baru mati. Posisi klem mapit posisi biru, kalau modusnya T6 dia aktif kembali ketika si T9 dan custom. Untuk program packing ini dari program tombol semuanya siap. Program packing ketika sensor ini aktif, dia mengaktifkan si conveyor A dan conveyor A3.
ETH1 mengaktifkan si kemudian sensor H1, kemudian si detect trap dan aktif kembali ke sini dan aktif kembali kita menghitung dalam satu detik. Langsung saya simulasi ketika start simulasi dimulai, posisi emergensi itu harus mati. Kalau kita lihat posisi emergensi di sini masih aktif, reset sampai si emergensi mati. Ya, orang ini mana? Ini masih dalam posisi aktif. Jadi kita ketika start simulasi itu emergensi itu harus posisi mati agar auto itu Ini. berjalan, simulasi auto berjalan. Iya. Coba balik. Di sini pertama posisi aktif. Jika emergensi posisi aktif, start simulasi dan pada mode auto start simulasi tidak akan berjalan. Kita lihat pada ketika emergensi aktif simulasi tidak berjalan. Dari kembali sampai si emergensi mati. Itu lewat aktif kita menyesuaikan sampai untuk ikon ikon
di sini. Output objek biru itu akan itu emitter kotakan. Menghitung selama 2 detik tempat klik. Oke, mungkin sekian ulasan saya.